Selamat datang di channel YouTube Borin Vlog. Di kesempatan ini saya akan menceritakan sebuah kisah legenda terkait dengan Sungai Barumun. Bagaimana kisah legenda terkait dengan Sungai Barumun ini? Silakan disimak berikut ini. Diceritakan pada zaman dahulu kala, saat Sungai Barumun masih sering dilalui perahu pengangkut hasil bumi seperti karet, kelapa sawit, rotan, padi, dan berbagai jenis hewan. Di hilir sungai, yang merupakan pertemuan antara Sungai Barumun dan Sungai Bilah dengan Selat Malaka, tinggallah masyarakatnya yang sangat ramai. Di pinggiran Sungai Barumun terdapat tepian mandi dan sebatang pohon kayu tua yang sudah rebah. Pada pagi hari, batang kayu tersebut dipergunakan kaum ibu atau remaja putri sebagai alas untuk mencuci pakaian atau mencuci alat-alat perlengkapan dapur dan juga rumah tangga. Bila siang hari atau menjelang sore, terdengar riuk gelak canda tawa masyarakat yang sedang mandi. Tak jauh dari batang kayu yang rebah, berdiri sebuah rumah besar, bertetangga, dan berkolong tinggi sehingga anak-anak bebas berjalan atau bermain di bawahnya. Di dalam rumah inilah Haji Kahar bermukim beserta anak dan juga cucu-cucunya. Istrinya telah lama meninggal dunia. Dia sudah beberapa kali melaksanakan ibadah haji. Haji Kahar berasal dari Tapanuli Selatan yang berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Tengah dan juga Tapanuli Utara. Di bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Padang Lawas dan juga Padang Lawas Utara. Sebelah barat dan selatan berbatasan dengan Kabupaten Mandailing dan tepat di tengah wilayahnya terdapat kota Padang Sidempuan. Menurut masyarakat setempat, bila malam hari, ladang Haji Kahar dijaga oleh makhluk halus berupa siluman yang berwujud buaya. Suatu hari, ketika malam bulan purnama, beberapa pemuda secara iseng ingin mencuri hasil tanaman Haji Kahar. Mereka pun melihat seekor buaya yang sangat besar tengah menjaga kebun. Mereka terkejut dan juga ketakutan. Pada malam berikutnya, mereka membuktikan bahwa buaya itu ada di sawah Haji Kahar yang lain lagi. Kejadian demi kejadian ini meyakinkan masyarakat bahwa Haji Kahar memiliki makhluk siluman berupa buaya. Menurut orang-orang tua di kampungnya, Haji Kahar pernah berguru kepada pawang buaya yang tinggalnya di hulu Sungai Barumun. Hal tersebut ditandai dengan beberapa kemampuan renang Haji Kahar yang mampu untuk berenang di Sungai Barumun. Dia bisa melawan arus dengan sangat lincah. Haji Kahar juga mempunyai kebiasaan mandi di Sungai Barumun setiap pagi sebelum matahari terbit dan juga embun masih membasahi bumi, dan di setiap petang sebelum matahari terbenam saat langit terlihat berwarna jingga kemerah-merahan. Sepanjang hayatnya belum pernah terdengar Haji Kahar sakit. Ketika ditanya bagaimana cara hidup agar sehat, beliau bertutur bahwa tubuh harus dibawa bergerak sehingga terus berkeringat. Jangan bermalas-malasan, makan dan minum serta tidur secukupnya dan juga teratur. Tetapi ada hal yang aneh pada Haji Kahar, yaitu ujung jari kelingking tangan kirinya punting. Tak pernah diketahui oleh apa penyebabnya. Bahkan keluarganya sekalipun tidak mengetahui apa sebabnya. Agar jangan diketahui orang lain, ia senantiasa memasukkan tangan kirinya ke saku. Hal yang aneh lagi, Haji Kahar pantang meminum air kelapa. Dia sangat menyukai makanan yang berupa daging-dagingan, sedangkan sayur-sayuran dan juga buah tidak disukainya. Untuk mendapatkan daging, Haji Kahar tidak pernah kesusahan sebab ternaknya sangatlah banyak. Dia memiliki beratus-ratus ekor sapi dan juga ayam. Pada suatu petang, ketika air Sungai Barumun meluap karena hujan dan juga banjir, di tepi Sungai Barumun
ada seorang bocah yang berusia 5 tahun tergelincir dan jatuh masuk ke Sungai Barumun. Bocah itu langsung tenggelam karena tidak pandai berenang. Ibu si bocah hanya bisa menangis dengan histeris meminta pertolongan agar ada yang menyelamatkan anaknya. Seketika itu juga sang bocah tidak terlihat lagi karena sudah dibawa arus sungai. Haji Kahar yang sedang mandi lalu mendengar dari kejauhan ada yang meminta pertolongan. Dengan cepat, Haji Kahar menyelam ke dalam air dan lalu mengejar si anak yang hanyut terbawa arus sungai yang deras. Tak lama kemudian, anak itu pun terselamatkan walaupun pingsan karena banyak meminum air. Untung ada Ato. Andai kata Ato tidak menolong kami, tak tahulah apa yang terjadi. Terima kasih Ato, terima kasih, kata ibu anak itu sambil menghapus air mata yang menetes di pipinya. Haji Kahar pun hanya tersenyum dan lalu berkata, bersyukurlah atas keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Kalau begitu, Atok berpesan, kalau nanti Atok meninggal dunia, tolong mandikan Atok dengan air kelapa sebelum jasad Atok dikebumikan. Itu pesan Atok, ujar Haji Kahar. Lalu Haji Kahar pun berlalu tanpa menunggu jawaban. Tetapi ibu itu tidak menanggapi pesan Haji Kahar yang aneh tersebut dan juga pesan yang tidak lazim. Pesan yang sama pernah diminta oleh Haji Kahar kepada anaknya, namun ia tidak pernah menjelaskan mengapa harus dimandikan dengan air kelapa. Dan pada suatu pagi, tak lama setelah kejadian di Sungai Barumun itu, tidak seperti biasanya, Haji Kahar belum beranjak dari peraduannya. Putra Haji Kahar menyuruh anaknya untuk membangunkan Haji Kahar, dan tak lama kemudian terdengar suara nyaring sang cucu. Ato, bangun to, hari sudah siang, ayo ke sungai kita mandi to, ujar sang cucu. Namun tiada juga jawaban dari kamar Haji Kahar. Ato sudah kutarik tangannya ya, tapi tak mau bangun juga, tak ada suaranya, barangkali Ato sakit ya, ujar sang cucu kepada ayahnya yang merupakan anak Haji Kahar. Anak Haji Kahar pun terkejut mendengar keterangan anaknya dan lalu bergegas ia pergi ke kamar Haji Kahar. Dibukanya jendela untuk menunjukkan hari sudah mulai siang. Didekati ayahnya yang sedang terbaring. Tiada juga jawaban. Lalu dipegangnya tangan Haji Kahar yang sudah terasa dingin dan juga kaku. Mengertilah ia bahwa Haji Kahar telah meninggal dunia. Berita meninggalnya Haji Kahar tersiar ke seluruh masyarakat Kuala Panai. Penduduk saat itu lupa akan pesan dari Haji Kahar bahwa ketika dia meninggal dunia, sebelum jasadnya dikebumikan atau dikuburkan, agar dimandikan terlebih dahulu dengan menggunakan air kelapa. Hari berganti malam, malam berganti pagi. Seperti biasanya masyarakat Kuala Panai setiap pagi pergi ke ladang ataupun sawahnya. Salah seorang warga yang hendak ke ladang melihat kuburan Haji Kahar terbongkar dan lubangnya sebesar batang kelapa. Warga pun terkejut dan lalu memanggil keluarga Haji Kahar. Setelah melihat kejadian itu, anak Haji Kahar masuk ke kuburan dan memastikan apakah jasad Haji Kahar masih ada di kuburan. Ternyata tidak ada sama sekali. Siapakah yang tega merusak kuburan ayah, dan kemanakah jasad ayah? Bukankah sepanjang malam turun hujan yang sangat deras? Mungkinkah ada orang yang ingin memperoleh ilmu hitam dengan mengambil jasad ayahku? Ujar anak Haji Kahar membatin. Untuk menutupi kecurigaan masyarakat, kuburan yang sudah digali itu pun ditutup kembali. Anak Haji Kahar pun selalu berziarah. Namun setiap hari anak Haji Kahar berpikir, adakah hubungannya dengan pesan beliau dulu? Apakah Haji Kahar meninggal sebelum dikebumikan, jasadnya dimandikan terlebih dahulu dengan air kelapa? Setelah beberapa bulan Haji Kahar meninggal,
ada beberapa anak sedang mandi di Sungai Barumun sambil berlompat-lompatan sambil menyelam ke sana kemari. Tapi tiba-tiba terdengar suara orang meminta tolong. "Tolong, tolong, tolong!" teriak seorang anak yang tenggelam di sungai. Tiba-tiba dari dalam air keluar darah yang sangat banyak dan akhirnya anak itu pun hilang. Sejak saat itu, penduduk tidak berani lagi bermain, mandi, atau mencuci di Sungai Barumun. Barulah setelah berbulan-bulan lamanya, penduduk bisa melupakan kejadian itu dan mereka pun berani kembali untuk ke Sungai Barumun. Namun, pada siang hari itu, seorang gadis mandi di Sungai Barumun tiba-tiba menghilang. Ia berteriak-teriak meminta tolong. Ibu-ibu yang berada di tepi Sungai Barumun terkejut melihat anak gadis itu hanyut terseret air. Kemudian, air pun berubah berwarna merah. Akhirnya penduduk pun yakin bahwa gadis itu dimangsa ular atau buaya. Dan pada malam harinya, masyarakat berdoa bersama-sama kepada Sang Pencipta, meminta petunjuk agar orang yang mereka cari dapat kembali. Berhari-hari mereka mencari siang dan malam, namun mayat anak yang hilang itu tidak ditemukan juga. Ketentraman Kuala Pane pun akhirnya terganggu. Mereka khawatir malapetaka itu akan terulang kembali. Di sisi lain, jauh di hulu Sungai Barumun, tinggallah seorang pawang buaya yang memiliki kecepatan berenang melebihi kemampuan orang biasa. Konon kabarnya, pawang buaya berpantang makan ikan karena ikan adalah sahabatnya. Apabila pawang buaya menangkap ikan, ia akan berbicara kepada ikan untuk membujuknya agar mau ditangkap, direntengi dengan rotan. Pawang buaya itu memiliki ilmu kebatinan. Penduduk pun meminta tolong kepada pawang buaya itu untuk memecahkan persoalan yang mereka hadapi. Pawang buaya pun dengan senang hati yang tulus, tanpa mengharapkan imbalan materi, mencari orang yang hilang itu. Melalui jampi-jampi pawang buaya, diketahuilah bahwa bocah dan gadis yang hilang di Sungai Barumun telah dimangsa oleh buaya. Pawang buaya pun diminta untuk memusnahkan buaya yang sangat ganas itu agar masyarakat dapat kembali tenang. Dengan mantra-mantra dan ajiannya, pawang buaya menyelam ke dasar Sungai Barumun, dan tidak lama kemudian terdengar suara air berkeciprak dan sesosok makhluk hitam sebesar batang kelapa merayap naik ke darat mendekati pawang buaya berganti-gantian. Ketahuilah wahai penduduk, Sungai Barumun itu dihuni oleh makhluk air yaitu buaya. Tetapi buaya-buaya ini bukan memangsa manusia karena mereka berkata padaku bahwa mereka memangsa kera dan juga ikan yang ada di pinggiran sungai. Namun kita masih menunggu tamu istimewa kita yang belum datang, kata pawang buaya. Buaya pun kembali membaca mantra-mantra di pinggiran Sungai Barumun untuk memanggil tamu istimewanya itu. Tak lama kemudian, air kembali berkeciprak dan terlihat seekor buaya yang sangat besar tengah naik ke darat dan juga berjalan sangat pelan. Lalu, pawang buaya menjelaskan bahwa yang memangsa manusia adalah buaya yang ini. Dan buaya ini adalah buaya Haji Kahar yang merasa lapar. Setelah kejadian itu, pawang buaya datang kepada keluarga Haji Kahar dan kemudian bercerita. Semasa muda, pawang buaya dan Haji Kahar adalah teman seperguruan. Sama-sama memiliki ilmu kebatinan Raja Air. Seharusnya, ketika beliau meninggal, jasadnya dimandikan dengan air kelapa. Setelah diberikan penjelasan, akhirnya keluarga Haji Kahar pun memandikan buaya Haji Kahar dengan air kelapa. Dan kini, buaya tersebut telah kembali ke alam baka dan kematian Haji Kahar telah sempurna setelah buaya Haji Kahar dimandikan dengan air kelapa. Alhasil, sejak saat itu, penduduk Kuala Pane merasa tenteram dan sudah berani kembali bermain, mencuci, dan mandi di Sungai Barumun.
Air Sungai Barumun menjadi tenang, setenang perasaan penduduk yang kini hidup makmur, tentram, dan juga damai. Itulah legenda dari Sungai Barumun. Dan terlepas dari kisah legendanya, Sungai Barumun adalah sungai di Sumatera yang bermata air di Siraisan, Kabupaten Padang Lawas, di sebelah tenggara Provinsi Sumatera Utara. Sungai ini mengalir ke arah utara melalui Padang Lawas Utara, Labuhan Batu Selatan, dan juga Kabupaten Labuhan Batu, sebelum mencapai pantai timur Sumatera dengan muaranya di Selat Melaka. Kota terbesar di tepi Sungai Barumun adalah Kota Pinang dan Labuhan Batu Selatan. Sedangkan kota terbesar di daerah aliran Sungai Barumun adalah Rantau Prapat yang terletak di Bilah. Sungai ini adalah salah satu sungai terbesar di Sumatera dengan panjang sekitar 440 km. Anak Sungai Barumun diantaranya adalah Sungai Bila atau Sungai Bilah, Sungai Bilah Kanan, Batang Pane, Sihapas, Batang Taris, dan juga Aik Sangkilon. Semua anak Sungai Barumun bersumber dari daerah pegunungan di sepanjang pegunungan Bukit Barisan. Nah, itulah kisah legenda terkait dengan Sungai Barumun, terkait dengan kisah legenda buaya Haji Kahar. Terima kasih sudah menyimak kisah ini di channel YouTube Borin Vlog. Di channel Borin Vlog ini, Anda juga bisa menyimak berbagai kisah legenda, baik itu asal-usul sungai maupun asal-usul gunung yang ada di Sumatera maupun berbagai wilayah Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di cerita lainnya.